Rusia menyerang Lviv, sedikitnya 7 orang tewas. Putin menerbangkan 4 pesawat pembom nuklir di perbatasan. Lima serangan rudal kuat Rusia telah menyebabkan sedikitnya 7 orang tewas dan 11 lainnya cedera di Lviv Senin pagi, kata Gubernur Regional saat beberapa serangan Rusia mengguncang Ukraina semalam. Serangan itu merupakan serangan fatal yang jarang terjadi di kota 40 mil dari perbatasan dengan Polandia, yang sejauh ini terhindar dari banyak pertempuran sejak invasi Rusia dimulai hampir 2 bulan lalu pada 24 Februari. Sementara itu, Vladimir Putin mengirim pembom strategisnya di langit Rusia Barat hari ini di tengah tekanan besar pada Kremlin atas tenggelamnya kapal utama Moskow di Laut Hitam. Video dari hari ini dan Sabtu menangkap 4 pesawat yang digunakan untuk membawa bom nuklir di atas wilayah Kaluga antara Moskow dan perbatasan Ukraina. Pesawat-pesawat itu diyakini adalah Tu-95 Rusia yang dikenal sebagai Bears dan tampaknya terbang dalam jarak dekat dari Ukraina. Di Lviv, rekaman menunjukkan gumpalan asap hitam tebal membumbung di atas kota setelah serangkaian ledakan menghancurkan jendela dan memicu kebakaran. Sementara satu video yang difilmkan oleh seorang warga sipil tampaknya menunjukkan sebuah rudal jelajah terbang di atas kepala, lapor Daily Mail Senin 18 April 2022. Saat ini kami dapat memastikan bahwa 7 orang telah meninggal. Kami juga tahu bahwa 11 orang terluka. Seorang anak termasuk di antara mereka, kata Gubernur Regional Lviv Maxim Kozytsky. Sebuah hotel yang melindungi warga Ukraina yang melarikan diri dari pertempuran lebih jauh ke timur, termasuk di antara bangunan yang rusak parah dalam serangan rudal semalam. Menurut Wali Kota Lviv Andriy Sadovyi, yang menyebutkan jumlah korban 6 tewas dan 11 terluka. Mimpi buruk perang telah mengejar kita bahkan di Lviv, kata Lyudmila Turchak, 47 tahun, yang melarikan diri dengan 2 anak dari kota timur Kharkiv. Tidak ada lagi tempat di Ukraina di mana kita bisa merasa aman. 2 orang juga tewas dan 4 terluka dalam serangan Senin di kota Marinka dan Novopol, sebelah barat Donetsk, kata Gubernur Regional Pavlo Kyrylenko. Dan serangan udara menghantam sebuah pabrik persenjataan di ibu kota Kiev. Di kota kedua negara Kharkiv, setidaknya 5 orang tewas dan 20 terluka dalam serangkaian serangan hanya 13 mil dari perbatasan Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pasukannya telah menghancurkan 4 gudang senjata dan peralatan militer di Ukraina semalam dengan rudal Iskander dan mencapai total 315 target Ukraina semalam, kantor berita TASS melaporkan. Namun menurut Ewan McDonald, seorang reporter untuk Suara Baru Ukraina, salah satu serangan di Lviv menghantam pusat servis ban dan yang lainnya mendarat di dekat stasiun kereta api. Dia mengatakan tampaknya Rusia berusaha menghentikan aliran senjata barat yang dikirim ke Ukraina untuk meningkatkan perlawanannya. Rusia bersikeras tidak menargetkan warga sipil dalam invasi, meskipun ribuan kematian dan bukti sebaliknya. Pada 1 April, serangan rudal ganda Rusia menghantam stasiun kereta Kramatorsk, menewaskan puluhan pengungsi. Rudal dan tembakan artileri menghantam pusat kota Kharkiv, Ukraina selama 4 hari terakhir. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Minggu 17 April 2022 mengatakan 18 orang tewas dan lebih dari 100 orang terluka akibat serangan itu. Pada hari Minggu 17 April 2022 sendiri, Gubernur setempat Oleksiy Hubov mengatakan 5 orang tewas dan 20 lainnya terluka ketika rudal dan tembakan artileri menghantam pusat kota tersebut di pinggiran Saltivka. Zelensky dalam pidatonya mengatakan bahwa tembakan artileri Rusia terus menggempur kota Kharkiv. Ini tidak lain adalah teror yang disengaja. Mortir, artileri terhadap tempat tinggal biasa, terhadap warga sipil biasa, kata Presiden. Oleksiy Hubov menyebutkan pasukan bersenjata Ukraina berhasil menyerang balik pasukan Rusia di kawasan Kharkiv, merebut kembali 2 desa secara penuh dan sebagian desa lainnya. Serangkaian serangan rudal Rusia terhadap infrastruktur militer di kota Lviv, Ukraina pada Senin, 18 April 2022 telah menewaskan 6 orang. Serangan tersebut juga memicu kobaran api di beberapa titik. Seorang warga Lviv mengatakan kepada AFP bahwa mereka dapat melihat kepulan asap tebal dari beberapa hunian. Saat ini kami dapat mengonfirmasi adanya 6 korban tewas dan 8 yang terluka. Salah satu korban adalah seorang anak, kata Gubernur Regional Lviv Maxim Kozytsky melalui media sosial. Ia mengatakan 4 rudal Rusia menghantam infrastruktur militer Ukraina dan sebuah pusat penjualan ban mobil. Andrei, seorang warga lokal berusia 21 tahun, mengaku terbangun dari tidur setelah mendengar suara sirine serangan udara sekitar pukul 8
08.00 pagi. Jendela saya hampir pecah dan furnitur di rumah saya juga bergeser, ujarnya. Lviv, kota Ukraina, dekat perbatasan Polandia, sejauh ini tidak terkena dampak parah invasi Rusia yang terjadi sejak 24 Februari. Kota Lviv juga sempat menjadi lokasi sementara beberapa misi diplomatik asing yang mengungsi dari Kiev. Serangan di Lviv terjadi usai Rusia bertekad meningkatkan serangan di ibu kota Ukraina. 5 serangan rudal menghantam bebarengan terhadap infrastruktur sipil di kota tua Eropa, Lviv, tulis ajudan kepresidenan Ukraina Mikhailo Podolyak via Twitter. Rusia secara barbar terus menyerang kota-kota Ukraina dari udara dan dengan sinisnya mendeklarasikan kepada seluruh dunia mengenai hak mereka untuk membunuh warga Ukraina, sambungnya. Sementara itu, Vladimir Putin mengirim pembom strategisnya di langit Rusia Barat hari ini di tengah tekanan besar pada Kremlin atas tenggelamnya kapal utama Moskow di Laut Hitam. Video dari hari ini dan Sabtu menangkap 4 pesawat yang digunakan untuk membawa bom nuklir di atas wilayah Kaluga antara Moskow dan perbatasan Ukraina. Pesawat-pesawat itu diyakini adalah Tu-95 Rusia yang dikenal sebagai Bears dan tampaknya terbang dalam jarak dekat dari Ukraina. Di Lviv, rekaman menunjukkan gumpalan asap hitam tebal membumbung di atas kota setelah serangkaian ledakan menghancurkan jendela dan memicu kebakaran. Sementara satu video yang difilmkan oleh seorang warga sipil tampaknya menunjukkan sebuah rudal jelajah terbang di atas kepala, lapor Daily Mail Senin 18 April 2022. Saat ini kami dapat memastikan bahwa 7 orang telah meninggal. Kami juga tahu bahwa 11 orang terluka. Seorang anak termasuk di antara mereka, kata Gubernur Regional Lviv Maxim Kozitsky. Sebuah hotel yang melindungi warga Ukraina yang melarikan diri dari pertempuran lebih jauh ke timur, termasuk di antara bangunan yang rusak parah dalam serangan rudal semalam. Menurut Wali Kota Lviv Andriy Sadovyi, yang menyebutkan jumlah korban 6 tewas dan 11 terluka. Mimpi buruk perang telah mengejar kita bahkan di Lviv, kata Lyudmila Turchak, 47 tahun, yang melarikan diri dengan 2 anak dari kota timur Kharkiv. Tidak ada lagi tempat di Ukraina di mana kita bisa merasa aman. 2 orang juga tewas dan 4 terluka dalam serangan Senin di kota Marinka dan Novopol, sebelah barat Donetsk, kata Gubernur Regional Pavlo Kirilenko. Dalam serangan udara menghantam sebuah pabrik persenjataan di ibu kota Kiev. Di kota kedua negara Kharkiv, setidaknya 5 orang tewas dan 20 terluka dalam serangkaian serangan hanya 13 mil dari perbatasan Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pasukannya telah menghancurkan 4 gudang senjata dan peralatan militer di Ukraina semalam dengan rudal Iskander dan mencapai total 315 target Ukraina semalam, kantor berita TASS melaporkan. Namun menurut Ewan McDonald, seorang reporter untuk Suara Baru Ukraina, salah satu serangan di Lviv menghantam pusat servis ban dan yang lainnya mendarat di dekat stasiun kereta api. Dia mengatakan tampaknya Rusia berusaha menghentikan aliran senjata barat yang dikirim ke Ukraina untuk meningkatkan perlawanannya. Rusia bersikeras tidak menargetkan warga sipil dalam invasi, meskipun ribuan kematian dan bukti sebaliknya. Pada 1 April, serangan rudal ganda Rusia menghantam stasiun kereta Kramatorsk, menewaskan puluhan pengungsi. Rudal dan tembakan artileri menghantam pusat kota Kharkiv, Ukraina selama 4 hari terakhir. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Minggu 17 April 2022 mengatakan 18 orang tewas dan lebih dari 100 orang terluka akibat serangan itu.